Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita untuk diri kita masing-masing. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita ini memiliki qalbu yang mutmainnah, yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, senantiasa bersabar atas musibah, atas ujian yang sampai kepada diri kita. Kita diberikan kesempatan untuk senantiasa ikhlas menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bermohon dijadikan orang yang senantiasa sesegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat salah dan dosa. Tentunya kita juga berharap dijadikan orang yang senang islah, bersilaturahim dengan sesama siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, dengan berharap kepada Allah dari silaturahim ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan kesempatan untuk memperoleh rezeki yang barokah dan thayyibah, mendapatkan kesempatan untuk terus-terusan memperbaiki kualitas amal ibadah kita sehingga kita didapatkan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam kelompok abdinya Allah, dimasukkan ke dalam surganya, dijauhkan dari api nerakanya, dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rabbana, setelah melaksanakan ibadah saum selama 1 bulan di bulan Ramadan dan kami sempurnakan selama 6 hari di bulan Syawal, ya Allah terimalah saum kami. Jadikan kami punya kemampuan untuk meningkatkan kualitas diri dengan sebaik-baiknya. Jadikan kami teguh dalam bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahagiakan kami, istiqomahkan kami, berjamaahkan kami dalam syahadah ini, ya Allah. Jadikan kami orang yang khusyuk dalam sholat, yang senang bersedekah, berinfak, berzakat, berwakaf, dan juga berbagi dengan sesama. Ya Allah ya Rabbana, jadikan diri-diri kami memiliki kemampuan untuk terus-terusan memelihara ihsan kami setelah melaksanakan ibadah saum Ramadan. Ya Allah ya Rabbana, sempurnakan pengabdian kami, ya Allah. Jadikan kami menjadi penghuni-penghuni dunia ini dengan sebaik-baiknya ahli ibadah. Panggil kami, ya Allah, ke tanah suci-Mu, ke Makkah dan berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW dengan istitoah yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagi Engkau untuk menjadikan itu semua menjadi kenyataan. Allahumma ya Allah ya Rabbana, yang mengetahui apa yang ada dalam kalbu kami, kabulkan doa dan permintaan kami. Ya alima ma fis syudur, ahrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur, ahrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur, ahrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur. Allahumma rabbana taqabbal du'a, istajib ya Allah du'ana. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antas rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasalukal ijabah bil barakah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Rabbik bilana amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari Bapak Ibu tiupkan bacaan surat Al-Fatihah kita ke telapak tangan kita, usapkan ke seluruh tubuh kita dengan hembusan nafas sambil bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita masih hidup dan ingin hidup kita itu sesuai dengan kehendak yang memberi hidup, yaitu menjadi abdinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, kita hidup nikmat dan kita bahagia. Dan kita juga insya Allah istiqamah untuk tetap berjamaah membaca Al-Quran. Kita wujudkan rasa bahagia kita itu dalam bentuk ungkapan lahir dari hati yang tulus, yang ikhlas, ucapkan dengan lisan, buktikan dengan amal perbuatan, luluskan dengan doa. Ya, raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin insyaallah. Yang hadir di Masjid Saung Tahfidz Al-Quran Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, udaranya juga segar, dan kita dalam keadaan yang sudah menyelesaikan berbagai kewajiban yang sudah kita lalui. Mudah-mudahan yang sudah kita lakukan itu dinilai sebagai amal perbuatan baik, dan yang salahnya tentunya mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hadir di dunia maya sana, alhamdulillah dari Bandung hadir bersama keluarga, Bang Ahmad bersama keluarga, di Cirebon Ibu Hilda bersama keluarga, Ibu Irin bersama keluarga. Bapak Ibu, kita ingin hidup sesuai dengan keinginan yang memberi hidup, dan tentunya yang memberi hidup memberikan petunjuk kepada kita, yaitu Al-Quran. Diberikan juga contohnya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibimbingnya manusia untuk mendapatkan keselamatan yang berupa menjadi penganut agama Islam. Dan untuk yang menganut agama Islam tentunya kita akan selalu hati-hati dan waspada. Yang namanya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, mensucikan jiwa, selalu rindu dengan berita gembira, dan selalu takut, merasa ngeri, merasa mendapatkan wanti-wanti untuk menjauhi perbuatan yang akan menimbulkan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul mengatakan sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan sebaik-baik manusia adalah mengqala umuruhu wa hasuna amaluhu. Yang manusia yang terbaik adalah yang panjang umurnya dan baik atau soleh amalnya. Dan amalan yang soleh, Rasul mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik perbuatan di antara kalian adalah belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan kita termasuk yang belajar, dan saatnya yang tepat bisa juga mengajarkannya. Bapak Ibu, saya mendapatkan sebuah iktibar yang bagus bahwa yang saya yakini, ya, bahwa Rasul mengatakan manusia itu akan mati dalam keadaan sedang melakukan sesuatu yang dia sukai, ya, yang paling dia sukai. Nah, kalau Bapak Ibu sukanya ngaji, maksudnya suka beneran, bukan api-api, Bu ya, maka insya Allah matinya dalam keadaan ngaji. Kalau sukanya sedang masak, maka biasanya mengharapkan kompor, kayak nggak beleduk, punya. Yang sukanya bikin bingkai, kan bikin figura, Bu ya, kemarin 7 orang meninggal tukang bikin figura dalam satu
kios ya, di Mampang Perapatan di Jakarta. 12 orang yang sedang bekerja di situ, 7 meninggal terpanggang di lantai 2, sementara yang 5 sempat menyelamatkan diri tapi dalam keadaan dibawa ke rumah sakit. Masya Allah. Hari kemarin juga ya, hari ini kita mendengar juga ada berita tentang bagaimana seseorang yang mempunyai kesenangan nawih nyanyi alias karaokean lah gitu ya, meninggal dalam keadaan sedang halal bihalal reunian SMP. Masya Allah ya. Pertanyaannya, Bapak Ibu mau mati dalam keadaan apa? Itu pasti ada iktibar kepada diri kita dalam keadaan yang paling disukai dari kelakuannya. Kalau sukanya tadi memasak, maka kematiannya berada di depan tubuhnya. Kalau sukanya bobo tidur, berarti matinya di tempat tidur. Kalau Pak Teguh sukanya sedang berdagang, maka matinya dalam keadaan berdagang. Kalau sedang sukanya sholat, ya maka matinya dalam keadaan sholat. Kalau sukanya ngawek-wek, nyarekan batur, ngomongkan batur, maka matinya dalam keadaan ngawek-wek, ngomongkan batur. Kalau suka nginjem hutang, nginjem hutang debu, pinjam duit, maka matinya berada dalam keadaan banyak hutang. Selagi dia belum sempat bertobat. Ya, kira-kira percaya nggak Bapak Ibu bakal mati? Bakal. Iraha. Dalam keadaan apa? Rencanakan dari sekarang nih, saya ingin mati dalam keadaan baca Al-Quran. Jadi setiap ada kesempatan baca Quran. Di otaknya itu, di pikirannya, di perbuatannya, baca Quran. Kalau yang ada di otaknya tuh resep makanan, cara nyiin kue, dia cara dipikirkan open, kumaha boga open nu gede, kumaha punya dapur yang bagus, kumaha nyiin keller nu bagus, kumaha cara ngajual kue nu bagus, maka matinya juga dalam keadaan begitu. Minimal sebelum mati disakitkan dulu atau diberikan sakit sesuai dengan kebiasaannya. Bisa biasa jungkir paling senam, ibu sakitnya pasti tidak urusan senam, dipalit jadi cangkeng naon deh Bu. Lamun anu biasa macul, banyak kita paling saeutik deket natina deket doran pacul, katakol, kapancung, tapi mungkin juga mungkin dia keseleo. Nah, kalau yang sedang ngaji sakitnya kira-kira apa Bu? Lamun ngaji nama malas pasti minang cangkel, bujur berat kan gitu punya, terus sing siremen, kemudian apa lagi Bu? Jadi mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih oleh Allah untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah itu mati dalam keadaan baik. Bapak Ibu nanti kalau mati dalam keadaan tidak baik, tidak usah malu Bu. Ya karena sudah mati. Yang malu siapa? Keluarganya. Karunya tuh yang pau mautna nuju nyekek botol, kan? Duh, botol naon? Botol kecap. Mari keresepannya dahar sate pakai kecap. Kan itu punya. Mata perhatikan Bu, suami yang punya istri perhatikan kebiasaan istrinya apa. Namun kebiasaannya teh bobo wae istri. Nah, siap-siap nanti menyaksikan istrinya mati dalam keadaan sedang bobo. Kalau istrinya tuh senang nanti kalau ibunya siap-siap nanti menyaksikan istrinya dalam keadaan ngomel. Istri juga sama. Namun lihat suaminya senang nanti keluyuran, sepedahan, memotoran, memobilan, ya, maka siap-siap matinya dalam keadaan seperti itu. Minimal penyebabnya itu. Ya, tidak sedikit sekarang yang balik memotoran, motornya diparkir, asup ka imah, geber hos, maut. Ya. Bu, abdi rek ini kemana? Goes. Goes kan sekarang namanya goes, Bu. Urges pensiun, goes. Teu mawa KTP, teu mawa naon. Dan cuek we, pedah deket. Keliling goes. Itu balik-balik. Ternyata apa? Ngosan, tapi kan ngos beang. Ya. Nah, terus naon deh Bu? Lain keur rada viral, maut keur naon Bu?
Ibu mendengar ada yang mati karena apa? Hmm? Karena bobogohan. Ya, ayam teh. Ayam tuh kan harus apalun. Mati karena bobogohan. Ayam tuh bercecap begitu. Ayah oke nu matikeun mudik sebab resepna teh mudik. Sanggeus mudik teu balik-balik deui nya. Beres Bu. Aya gitu Bu. Ah, iya. Jadi mati itu tergantung kebiasaan yang kita sukai. Karena apa? Itu takdirnya dari Allah. Mal mungkin Ibu Agus mati dalam keadaan sedang nyupiran kapal. Dan nyupiran oge itu bisa. Punya. Jelas Bu. Ya. Baik, yuk kita sama-sama nikmati kehidupan ini dengan cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kitab suci Al-Qur'an dan dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbuatlah segala sesuatu sesuai dengan contoh dan teladan Rasulullah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat ada 5 hal. Amar ma'ruf, mengajak berbuat baik, nahi mungkar, mencegah dari kemungkaran, tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa, kemudian kita basyiron, telinga, siapkan diri untuk mendengar kabar baik, dan nadhiran, hindari diri untuk mendapatkan kabar buruk. Artinya apa? Jangan sampai kita menantang azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saatnya kita hidup seperti itu, maka semuanya diberikan bingkainya, namanya syiratal mustaqim. Orang yang berada di dalam kenikmatan dan dinikmatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita juga tahu bahwa musuh dari asy-syiratal mustaqim adalah maghdub dan dolin. Syiratal mustaqim adalah dia beramal dengan memanfaatkan ilmu dan punya ilmu kemudian diamalkan, maka dia jadi orang yang mustaqim. Sedangkan yang maghdub dia punya ilmu tapi tidak diamalkan. Dan yang dolin adalah beramal tapi tidak pakai ilmu. Kira-kira ibu bapak masuk yang mana? Benar, beramal pakai ilmu dan berilmu diamalkan. Alhamdulillah. Saetik-etikan kita coba. Yang namanya sedekah itu dilipat gandakan melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah 261, 700 kali lipat. Hari ini kita niatkan sedekah Rp1.000, maka hakikatnya Allah membalasnya dengan 700.000 rupiah. Syaratnya cuma satu, ikhlas. Jadi bukan besar, bukan kecil, bukan di mana, tapi ikhlas syaratnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang ikhlas, Bu ya. Amin insya Allah. Ibu sekarang mau bersedekah berapa hari Sabtu ini? Yang dari Sabtu yang lalu sampai Sabtu sekarang. Pak abdi mah boga cash tapi hayang nama 1 juta, disediakan kertas 1 juta sedekah. Tinggal nulis 1 juta kayak kudu datang ditagih. Bu, saya masih punya utang nggak Bu? Nggak, alhamdulillah. Jadi mun sedekah teh teu kudu nunggu lunas utang. Bolehkah orang yang punya utang bersedekah? Boleh. Tapi tentunya selagi masih bisa lunasi dulu hutang, baru bersedekah. Bersedekah nah ikhlas, punya hutangnya juga ikhlas. Jadi ulah pas ditagih leungit. Nah, gitu ya. Baik Bapak Ibu, hari ini kita tambahkan nikmat kita karena kita yakin bahwa satu ayat dari Al-Qur'an akan mendapat keberkahan 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin juga bahwa wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Perkaranya kita belum lancar baca Quran, enggak apa-apa. Allah Maha tahu tentang kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Can apal teu naon, belajar baca. Can bisa maca, terus latihan. Karena tidak akan ada manusia yang bisa tanpa latihan kecuali Kanjeng Nabi. Semuanya harus dilatih. Baca Al-Quran, dilatih memahaminya, dilatih mengamalkannya, dilatih menikmatinya, dilatih cara menyampaikannya. Jangan khawatir bahwa Allah selalu membimbing kita dalam berbagai kehidupan.
Berikutnya adalah kita juga harus yakin bahwa yang namanya hidup pasti ada kesulitan, dan setiap ada kesulitan Allah menjanjikan pasti ada dua kemudahan. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, bakal dibalas kebaikan dan juga bakal dibalas kejahatan. Dan pada saat ada kesulitan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah akan memberikan jalan keluar, dan jalan keluar itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh meminta jalan keluar yang terbaik, boleh dalam sela-sela sholat tahajud kita ungkapkan Rabbi adhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Setelah kita merasa mendapatkan hidayah, mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan yang terbaik, maka ungkapkan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan lupa kita juga harus niatkan dalam kolbu bahwa kemungkinan kita kolbunya bisa ewah, bisa gingsir, bisa edan, bisa eling. Karena itu mantapkan ya muqallibal qulub sabbit qulubana 'ala dinik. Ya, kurang cerdas kita minta kepada Allah, ya musyarrifal qulub syarrif qulubana 'ala taatik. Kurang bisa kita, dan kita tetap tidak bisa, dan kita tidak mampu, maka segera mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan untuk diri kita dan untuk muslimin muslimah. Katakan dengan ungkapan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Enak enggak, Bu? Enak, dibimbing oleh Allah, diberi contoh oleh Rasulullah, prak-prakannya, prakteknya. Tinggal kita mau atau tidak. Dan pada saat kita ada unsur kemalasan, kita minta segera berlindung kepada Allah dari godaan iblis dan syaitan laknatullah alaihi. Pada saatnya kita menginginkan juga untuk ditetapkan kalbu kita dalam keadaan yang terbaik, maka kita juga minta kepada Allah yang Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Apa doa kita, Bu? Ya alima ma fisyudur ahrijna ya Allah minad dulumat ilan nur. Sekali lagi, ya alima ma fisyudur ahrijna ya Allah minad dulumat ilan nur. Apal, Bu? Sekali lagi, ya alima ma fisyudur ahrijna ya Allah minad dulumat ilan nur. Jangan lupa tutup dengan doa-doa yang untuk kesempurnaan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tutup dengan doa yang disebut doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mau ditutup dengan doa yang untuk penyempurna ketika membaca itu antara rukun yamani dengan jar aswad. Nah, boleh ditambahkan ya apa namanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sempurnakan tekad kita, ucap kita, perbuatan kita, dan doa kita. Itulah istiqamah. Lurus tekad